Meski jauh dari hiruk pikuk kota, ia tak pernah menyesal untuk menjadi guru di pedalaman. Leonardus Nussi, salah satu guru pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan, dengan penuh semangat ia terus mengajar, membimbing, dan mendidik anak-anak yang ada di SMP Yeretuar, Nabire, Papua Tengah. Meskipun banyak rintangan yang harus ia hadapi, Leo tak pernah berhenti untuk berjuang. Karena baginya, jika ia menggunakan setiap menit yang ada, maka setiap jamnya akan menjadi sangat berharga. Hingga tak terasa pengabdiannya di Papua telah berakhir. Dan kini, perjalanan barunya pun dimulai. Sejak ajaran tahun baru ini, Leo dipindah tugaskan ke Feeding and Learning Center Abio, Seram bagian Barat, Maluku. Tempat baru dan tantangan baru siap ia hadapi dengan harapan yang baru. Saat ini kami akan melakukan perjalanan ke Abio. Seperti apa perjalanan kami? Ayo ikuti kami ya. Yang awalnya ia mengajar di pesisir, kini berganti tempat menjadi pegunungan. Ya, tempat itu bernama Abio. Perjalanan ke Abio, kami terpaksa harus turun karena pendakian yang cukup terjal. Motor tidak bisa naik, jadi kami harus turun untuk berjalan. Meski dengan akses yang sulit ditempuh, tidak membuatnya menyerah untuk membawa pelita bagi gelapnya pendidikan yang ada di pedalaman. Tahun ini adalah tahun keduanya mengabdi sebagai guru pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan. Berbeda dengan tahun pertamanya yang mengajar anak SMP, di tempat ini ia mengajar anak SD. Mengajar di SD dengan SMP ternyata jauh berbeda. Ia harus banyak belajar mengerti dan memahami setiap karakter, serta belajar untuk bisa lebih kreatif lagi. Di balik semangat mereka untuk belajar, sayangnya, fasilitas masih jauh dari kata layak. Misalnya, ada 4 kelas yang memiliki kondisi papan tulis yang tidak layak untuk digunakan. Halo semua, jadi sore ini kami akan memperbaiki papan tulis yang rusak. Karena beginilah kondisinya, plastiknya sudah terrobek. Jadi saya bersama partner saya berencana untuk memperbaiki papan tulis tersebut dengan menggunakan kertas HPS. Jadi ini adalah sisa kertas ujian untuk menempelkan ke papan tulis yang rusak dan menggunakan lakban bening. Dengan keterbatasan itu, ia dan partner berusaha memperbaikinya dengan cara yang sederhana. Mengajarkan anak-anak seni dengan menari dan bernyanyi adalah sebuah usaha untuk membuat mereka menyeimbangkan ilmu dengan seni. Dalam kebersamaan ini, keindahan budaya dan rasa persaudaraan tumbuh, membawa cahaya dalam kegelapan pedalaman, menandai perjalanan tak terlupakan mereka dalam seni dan kehidupan. Setiap orang bisa menjadi pahlawan ketika dia bisa berkontribusi nyata dalam lingkungan masyarakat dan bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Semoga perjuangan pahlawan di masa yang lalu tetap membara di perjuangan pahlawan masa kini. Selamat Hari Pahlawan Nasional tahun 2023. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di FLC Abio, Seram bagian Barat, Maluku. Helping people live a better life. Hai positive people, yuk kenakan desain-desain terbaru dari merchandise Tangan Pengharapan. Segera cek stoknya ya, jangan sampai kehabisan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi call center kami. You buy means you donate. Shalom Impact People, selamat bergabung dalam ibadah Friday Service. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah join dalam ibadah hari ini, Anda dapat menginformasikan di kolom chat dari mana Anda berasal. Kami ucapkan selamat bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia Friday Service. Dan jangan lupa untuk share link ibadah hari ini supaya lebih banyak lagi yang diberkati. Dan setiap ibadah Impact Community Indonesia tersedia subtitle bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris.
Sebentar kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan setelah firman Tuhan akan ada perjamuan kudus. Anda dapat menyiapkan roti dan anggur. Kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan, kita mau nyanyikan kebesaran kebaikan Tuhan sore hari ini. Mari sama-sama boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari sama-sama nyanyikan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah, kau teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Mari sekali lagi beri yang terbaik pujian buat Tuhan kita. Angkat suara sama-sama, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang Tuhan kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku. Kau yang beri hidup bagi setiap kami. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat. Kami percaya mujizat-Mu terjadi sore hari ini di tempat ini, Tuhan. Engkau teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, betapa Tuhan Rajaku. Mari serukan haleluya. Boleh sekali lagi yang terbaik sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari yang diberkati sama-sama nyanyikan pujian. Percaya, seluruh semesta angkat tanganmu, katakan Kau yang berjaya. Jesus. Seluruh semesta sujud. Sekali lagi yang terbaik adalah Kau yang berjaya.
Rajaku. Tepuk tangannya bisa aja lebih meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Come on. Tepuk tangan buat Allah kita. Come on. Nama yang berkuasa. Namanya siapa? Itu dia. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Bapa ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan amin. Sama namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. sebab kitalah orang-orang yang telah menerima kuasa. Katakan amin. Untuk menjadikan kita saksi. Katakan yes. Dan yang kedua, tengok kiri kananmu, minimal satu orang bilang ini. Untuk menjadi pemenang. Itu dia. Orang Manado bilang itu akan tuh. Amin. Yang percaya angkat dua tanganmu sama-sama. Akui bersama. Ya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus. Yesus Tuhan segala. Nama di atas Segala nama. Nama yang telah membebaskanku. dalam nama Yesus. Dengan iman katakan. Segala
Engkau Tuhan atas hidup kami. Dan kami tahu bahwa ketika kami menyerukan meninggikan nama Yesus, ada kuasa Allah yang bekerja dan mengalir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Menyatakan datang kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara dipersilakan duduk kembali. Kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang hebat luar biasa seperti Engkau Tuhan. Hanya Kau Tuhan kami yang hidup. Kami datang kepadamu Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu. Biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan segenap hati kami naikkan pujian kami hari ini Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, datang setiap hati kami. Ku datang padamu, membawa pujianku, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu Tuhan, kami mau sentuh hati-Mu. Mau sentuh hati-Mu, biar ku melihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari sekali lagi dengan syukur katakan bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari sama-sama jemput kembali Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, bawa pujian yang terbaik buat Tuhan, nyanyikan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan
Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Mari kita membawa syukur yang terbaik buat Tuhan. Katakan segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kaulah kebanggaan kami. Kami angkat suara menyembah, meninggikan-Mu Tuhan. Ajaib Engkau, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat Tuhan katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, dan setiap yang baik yang Tuhan janjikan tidak pernah tidak Tuhan tepati. Tuhan yang tak pernah lalai, Tuhan yang tak pernah gagal. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa.
sini. Oh, kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin dari sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa, ya, senam jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar. Senam jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senam hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Oh, sing. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi bagiku. Terjadi bagiku. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Bapak, sebentar firman-Mu ditaburkan. Biarlah kebenaran-Mu dinyatakan. Biarlah setiap kami dibebaskan. Biar kami dibaharui. Berikanlah roh hikmat dan wahyu supaya firman-Mu boleh disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Umat yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amen. Silakan duduk kembali. Tahukah Anda bahwa salah satu tanda penyertaan Tuhan dalam hidup kita bukan hanya penyediaan, tapi ketika Tuhan meluputkan kita dari bencana, ketika Tuhan meluputkan kita dari mengambil keputusan yang keliru, ketika Tuhan meluputkan kita dari rencana yang keliru yang mendatangkan bencana ke depan dalam hidup kita. Mazmur 116 ayat yang 8. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Katakan amin. Diluputkan merupakan salah satu tanda penyertaan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur 116 ayat 8. Tuhan meluputkan kita daripada maut. Katakan amin. Berapa banyak di sini saudara yang pernah hampir mati tapi diluputkan Tuhan? Angkat tanganmu. Salah satu leader di Impact Community Indonesia di jalan tol
Mobilnya itu digencet pakai truk yang membawa angkutan tinggi sekali. Dan mobil yang mereka tumpangi kecil sekali. Tetapi kalau Anda lihat fotonya, mobilnya ringsek abis sampai penyet. Tapi kayak ada tangan malaikat yang tahan. Istrinya yang duduk di sebelah kiri, bagian yang terkena truk itu, di dalam tasnya itu ada botol sanitizer kalau saya nggak salah. Itu sampai penyok. Tasnya itu di sebelah pahanya, tapi dia hanya lecet sedikit kena percikan pecahan kaca. Diluputkan dari maut, tanda penyertaan Tuhan. Katakan amin. Diluputkan dari apa lagi? Daripada air mata. Saya kasih tahu, kalau ada di sini anak-anak muda, yang Anda nembak cewek atau naksir cowok, tapi gayung tidak bersambut. Tolakan cintanya membuat hatimu terluka. Anda nembak dia, Anda ditolak. Ya, percayalah, Tuhan sedang meluputkan kamu dari banjir air mata. Mungkin aja kalau kamu jadian sama dia ngeselin, bikin sakit hati terus. Bisa aja kamu nangis bombay tiap hari karena dia. Bersyukurlah kalau ada cowok-cowok yang playboy tengek, putusin kamu harus bersyukur. Kalau perlu doanya gini, Tuhan jauhkan aku dari hal-hal yang sulit aku tolak. Ya kan? Karena kadang-kadang godaan itu bentuknya indah. Terlalu indah untuk dilupakan. Tetapi kita tahu ini hubungan yang salah. Jauhkan kita dari hal-hal yang kita sulit tolak. Kalau sampai ada yang putus hubungan dan lain sebagainya, percayalah Tuhan meluputkan kamu daripada air mata. Daripada nikah sama orang yang salah, lebih baik kamu gak jadi nikah. Yang udah nikah langsung ngangguk-ngangguk. Sehati. Soalnya kita ngalami ya. Enggak, saya gak ngalami. Pernikahan saya bahagia. Haleluya. Meluputkan kita dari apa lagi? Kakiku daripada tersandung. Tuhan itu keren banget. Selalu menjaga kita dari hal-hal yang mungkin kalau kita terusin itu bakal jadi problem yang besar buat kita ke depan. Nah, masalahnya gini, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu hanya bekerja dalam hal-hal baik di hidup kita. Kalau nggak baik, wah itu bukan Tuhan, itu iblis kita bilang. Masalahnya gini, apakah yang baik? Yang kita nilai baik biasanya apa yang kita suka, apa yang kita mau. Apa yang menurut kita cocok, ini baru cocok. Nah ini Tuhan baik. Coba misalnya gini, Tuhan bicara sama kamu. Jangan pandang parasnya. Lihat hatinya. Tuhan, bibirnya rada somplak. Hidungnya rada kejepit. Kulitnya rada gosong. Tidak seperti yang aku doakan. Ini bukan Tuhan, ini setan. Gitu kan biasanya. Benar gak? Kita anggap kalau yang gak sesuai selera kita, itu gak baik. Nah kalau kita mau lihat kacamata Tuhan, jangan ngandalin mata aja. Anda tahu bahwa hal-hal yang kita nilai baik, itu sebenarnya tergantung dari ini. Apa yang kita lihat dengan mata, rasa nyaman kita. Kalau gak nyaman nih, bukan dari Tuhan nih. Padahal saya kasih tahu, saya ke pedalaman, itu gak ada nyaman-nyamannya. Gak bisa kita bilang gak nyaman bukan dari Tuhan, betul? Melayani Tuhan ke desa-desa, ke gereja-gereja kecil, ke gang-gang sempit yang gak bisa parkir. Kita bilang, wah ini kayaknya bukan dari Tuhan nih, ini cobaan setan. Gak gitu. Tapi manusia terlalu terjebak dengan pemikiran apa yang baik menurut pandangannya. Apa yang nyaman, apa yang sesuai dengan kemauan kita. Roma 8 ayat 28, kita lihat sama-sama. Kita baca sama-sama yuk. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan dalam segala sesuatu. Katakan Allah bekerja dalam segala sesuatu.
Ketika dikatakan dalam segala sesuatu, saya mau tanya, dalam hal baik saja atau bisa dalam hal tidak baik? Dalam hal baik maupun tidak baik, kita harus yakin Allah turut bekerja. Tapi kuncinya gini, bagi mereka yang mengasihi Dia dan mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kuncinya cuma ini, Anda mengasihi Allah. Dan yang kedua, Anda hidup dalam kehendak Allah. Katakan amin. Kalau Anda hidup mengasihi Allah, artinya Anda jaga hidupmu, Anda mengasihi Tuhan dengan hidupmu. Dan kemudian Anda sungguh-sungguh ngerti kehendak Tuhan, Anda hidup di dalamnya. Percayalah, orang yang hidup dalam kehendak Tuhan pun akan mengalami masa-masa gak baik. Tapi Anda percaya bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Katakan amin. Tuhan itu terlibat dalam setiap keputusan yang kita buat. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dan hidup dalam rencananya, Tuhan terlibat dalam setiap hal-hal baik yang datang dalam hidup kita. Bicara soal misalnya berkat, penyediaan. Tuhan turut bekerja dalam mengirimkan orang-orang baik untuk menolong kita. Seperti ketika Tuhan memberikan visi untuk Tangan Pengharapan, lalu Tuhan mengirimkan orang-orang baik untuk mendukung pelayanan Tangan Pengharapan. Ketika Tuhan memanggil saya dan suami untuk merintis gereja ICI, lalu Tuhan mengirim orang-orang baik untuk melayani bersama-sama di gereja ini. Saya percaya Tuhan ikut bekerja di dalamnya. Tapi Tuhan juga terlibat ketika hal-hal tidak baik terjadi dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Contohnya apa? Jalan yang tertutup. Kita udah berusaha nih, tapi nggak ada jalan. Harapan yang tidak sampai. Kalau Anda tanya saya, Bu Heni punya harapan yang nggak sampai? Ada banyak. Usaha yang gagal. Kita berusaha, tapi gagal. Konflik dalam kerjasama. Berapa kali saya diajak kerjasama sama orang nggak jalan. Perselisihan dalam hubungan. Nggak usah ngomong, banyak banget. Waktu kita dihianati, dikucilkan, dibuang, penolakan, permusuhan. Kita ngalami dalam konflik-konflik hubungan kita. Percayalah Allah turut bekerja. Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi dalam hidup kita untuk satu hal, mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Katakan amin. Saya ingin kasih contoh salah satu cara Tuhan bekerja dalam menggagalkan rencana kita, menutup pintu kita, dan menjauhkan kita dari hubungan yang salah. Saya mau kasih contoh tentang ini. Satu hari saya pernah ingin sekali punya tempat yang cukup besar untuk Tangan Pengharapan. Saya rindu punya asrama yang besar, fasilitas yang lengkap. Saya pengen punya pusat pelatihan, melatih ini dan itu. Ini mimpi yang udah lama banget, dari 2008. Ceritanya, saya itu kan dulu pelayanan anak jalanan. Mulai dari September 2007 sampai Maret 2008, itu saya fokusnya di Jakarta, bukan di pedalaman waktu itu. Nah, saya keliling ke daerah-daerah slum areas ya, dalam bahasa Inggrisnya, daerah pemukiman kaum kumuh di Jakarta. Ada 8 titik yang kami bantu. Ada 1028 anak yang saya dan suami bantu dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan gratis di Jakarta. 1028 anak, 8 titik zaman itu. Nah, waktu itu saya belum fokus ke daerah, ke pedalaman, belum. Nah, saya melihat anak-anak di jalanan Jakarta ini kan banyak sekali zaman itu. Waktu saya pulang dari Australia itu 2006. Anak jalanan banyak banget. Nah, saya heran. Ini kok pemerintah nggak lakukan apa-apa gitu. Akhirnya saya mulai kerjasama dengan Pelmas GBI waktu itu. Saya datang ke kantor Bethel di belakang sini, Kelapa Gading, dekat Kelapa Gading, Geraha Bethel. Saya bilang, Pak, saya tanya-tanya tentang pelayanan masyarakat. Nah, saya dikasih tahu bahwa Bu Heni, sebenarnya anak-anak jalanan di Jakarta ini diciduk katanya sama, saya nggak mau sebut lah ya, pokoknya orang pemerintah. Dan dibawa ke jalan tol sana, keluar kota. Nah, sebenarnya untuk membersihkan jalanan dalam tanda kutip itu ada budgetnya. Kalau nggak salah lah ya, saya dikasih tahu per anak itu 100.000 untuk ongkos dia pulang kampung. Gitu. Nah,
Dibawalah anak-anak ini diciduk dari jalanan, diantar sampai tol Kerawang atau tol mana, saya lupa karena udah lama ya ini ya. Nah anak itu dikasih uang 50.000. Ya ampun 100.000 aja masih diambil 50%. 50.000 dikasih ke anaknya disuruh pulang. Apa yang anak-anak itu lakukan? Cerek, naik angkot pulang dia ke Jakarta. Balik lagi ke Jakarta. Tahu nggak saudara, saya tuh sampai belajar bahwa anak jalanan itu ada 3 kelompok. Yang pertama, anak jalanan yang cuma ikut-ikutan. Jadi mereka tinggal di slum areas bedeng-bedeng, daripada nggak ngapa-ngapain ikut temennya ngamen gitu. Tapi dia punya rumah, punya keluarga, ikut-ikutan. Yang kedua, anak jalanan yang memang kerjaannya ngamen dan ngemis. Nah ini, setiap hari dari pagi sampai malam itu pergi, kerja. Kerjanya apa? Naik ke bus-bus, ke angkot-angkot, nyanyi, ngamen, ngemis gitu di warung-warung gitu. Yang ketiga, anjal, anak jalanan asli. Bisa ditemukan kapan? Antara jam 2 sampai jam 4 pagi, mereka tidur di trotoar-trotoar di jalanan. Kalau kita mau lihat yang asli, yang gak punya rumah, bener-bener anak jalanan tulen, itu pagi hari, jam 2 sampai jam 4. Kami selama beberapa bulan itu melakukan serangan fajar. Jam 2 sampai jam 4 pagi, kami bersama beberapa tim mengadakan pengobatan gratis dan kasih makan anak-anak di jalanan. Kami menemukan kehidupan di jalanan itu kejam sekali. Anak perempuan umur 12 tahun udah gak ada yang perawan. Satu kali ada kejadian yang sangat memilukan hati saya dan tidak terlupakan, saya rasa sampai saya mati. Itu anak perempuan tidur sebelahan sama mamahnya. Preman datang, kasih mamanya uang 50.000. Mamanya balik badan, pura-pura gak lihat, anaknya ditiduri sama preman itu. Hanya dengan uang 50.000. Itu memilukan hati saya. Jadi saya bergumul, apa yang saya harus lakukan untuk menolong anak-anak jalanan. Singkat cerita, saya punya mimpi. Saya pengen bikin sekolah penjara anak jalanan. Di mana saya mau menampung semua anak jalanan dari manapun. Asrama laki-laki dipisahkan dengan asrama perempuan. Di dalam situ, yang muslim diajarin sembahyang, ngaji, yang Kristen diajarin pendeta, pokoknya segala agama gitu. Lalu saya punya mimpi di dalam itu, ada kelas jahit, ada otomotif, ada kelas keterampilan, furniture, komputer, bahasa Inggris, masak, apalah. Pokoknya tiap hari mereka cuma belajar paket ABC, sebentar aja, karena anak jalanan gak suka ngafal. Jadi pelajaran sebentar aja, cuma 4 mata pelajaran yang diwajibkan pemerintah anyway untuk ujian paket ABC, selebihnya skill. Supaya keluar dari penjara itu, mereka jadi bisa berguna buat masyarakat, mereka bisa cari kerja, bisa berdiri atas kaki mereka sendiri, daripada mereka besar di jalanan dan jadi sampah masyarakat. Mimpi ini besar. Saya ingat ini, 2007 sampai hari ini gak kesampaian. Saya pernah punya mimpi yang besar ini, tapi saya kurang pengetahuan. Satu kali saya punya kesempatan berkenalan dengan seorang konglomerat yang super kaya di Jakarta. Saya sampaikan aspirasi saya. Pak, saya punya mimpi. Saya tahu dia kaya, dia dekat sama ketua MPR, menteri, semua dia kenal. Jadi saya kasih tahu dia, Pak, saya punya mimpi ini buat Jakarta. Bisa bantu saya nggak Pak? Nggak usah pakai nama Tangan Pengharapan deh. Terserah lah lu mau pakai banner perusahaan lu kek. Ya kan? Yang penting kita bisa tolong nih anak-anak jalanan. Dia bilang apa? Lu ditangkap polisi lo. Itu melawan hukum HAM kata dia. Hak asasi manusia. Lu mana boleh penjarain tuh anak-anak. Saya bilang ini Pak. Kalau namanya bukan penjara, anak-anak itu nanti dijemput sama orang tuanya. Lah waktu kami ngasih mereka bimbel di jalanan, di 8 titik itu, mamanya tungguin. Cepetan. Cepetan udah siang nih gitu. Belajar aja dipanggil-panggil. Dikasih makan, udah bawa pulang aja, cepetan. Gitu. Mamanya kalau perhatiin di jalanan, itu mamanya duduk di trotoar, pakai rok, pakai kain,
Itu anak-anak nyetor tuh ke mamanya tuh, taruh di roknya tuh. Perhatiin gak? Ada ibu-ibu yang duduk di pinggir jalan nunggu setoran dari anak-anaknya. Jadi kalau itu gak disebut penjara, ya dijemput dong. Lawang anak-anak itu penghasilan mereka. Menurut Anda, mimpi saya ini bagus gak? Mimpi ini mulia gak? Tapi jalan gak? Gagal. Tuhan menggagalkan rencana saya. Tuhan tutup pintu saya. Tuhan menjauhkan saya dari hubungan dengan konglomerat ini. Coba waktu itu, konglomerat itu dukung, lalu buat. Saya terikat sama dia. Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saya kan gak tahu apa-apa tentang dunia politik di Indonesia. Saya tidak tahu apa akibatnya kalau sampai saya lakukan apa yang saya barusan ceritakan. Mudah-mudahan saja video khotbah ini sampai di salah satu tangan orang-orang yang membutuhkan suara rakyat, lalu dia yang buat, mudah-mudahan. Nggak masalah siapa yang melakukan, yang penting banyak anak yang diselamatkan. Amen. Saya percaya, mungkin ide itu Tuhan taruh di hati saya, tapi bukan saya yang harus menjalankannya. Kadang-kadang kita suka maksa. Maksanya dengan pakai kekuatan manusia. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat yang keberapa? 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Masalahnya, apakah itu yang Tuhan mau buat kita? Kadang-kadang kita pikir, ide ini udah paling top. Kenapa Tuhan gak buka jalan? Percayalah, Tuhan lebih tahu. Amen. Moy penuh. Jemaat beberapa kali kebaktian terpaksa duduk di luar. Itu lebih dari 50 orang. Kami stres, apalagi saya. Kalau jemaat ICI yang setia datang dari awal sampai sekarang pasti perhatikan perubahan-perubahan di lobi kan. Bentar-bentar bangun ini, bentar-bentar bangun itu kerjaan saya. Ya, yang gak pernah settle down. Berusaha bikin lebih baik. Nah, waktu jemaat gak bisa duduk, saya stres. Saya lagi upayakan bagaimana caranya auditorium ini diperlebar. Kita coba bilang sama Moy, kita mau sewa ke kanan, ke sana. Ya, kanan saudara. Parkiran itu kita mau tutup buat sekolah minggu. Supaya ini bisa diperluas, sekolah minggu bisa dipakai buat auditorium. Kita mau pakai di sana, belakang lobi. Anda bayangkan, mall ini harusnya senang kalau kita perlebar. Berarti uang sewanya nambah, betul nggak? Secara manusia, logika, harusnya dia kasih aja. Tapi mereka persulit dan mereka tidak izinkan. Kita pakai lahan parkiran sedikit aja di sebelah. Kita bilang ya udah kita nggak ambil lahan parkiran, kita ambil bangunan bekas gereja lama yang hancur. Mari kita perbaiki, kita sewa. Nggak dikasih juga. Sampai kita nih terjepit dan nggak tahu apa yang kita harus lakukan. Saya belajar taat dalam hidupmu. Kalau ada jalan-jalan yang kayaknya tertutup, Tuhan nggak selalu menyatakannya dengan oke, jawab doa. Kita doa nggak sih Ciren? Doa ya, Tuhan mau sempit nih. Ini kursi udah maksa nih 800-an, ibadah kedua tuh udah 800-an di dalam. Udah sesek, jemaat mengeluh, too full. Tapi kita terjepit gak bisa perbesar. Akhirnya saya belajar taat sama Tuhan. Nah, hikmat Tuhan itu diberikan selalu sama orang yang tepat. Siapa oposisi saya? Suami sendiri. Jadi istri dengerin. Kalau visi itu dari Tuhan, harusnya tidak memisahkan apa yang dia persatukan. Amin. Jadi kalau istri kekeh bilang ini suara Tuhan, dengarkan. Itu sombong. Jadi saya dengar suami saya. Suami saya bilang gini, udah, jangan bongkar-bongkar lagi, jangan bongkar. Kita tambah jam ibadah. Jam 8, jam 10,
jam 12. Tadinya dia mau jam 2 sama jam 4. Saya bilang jangan, jam 3 sama jam 5 aja. Karena pemusik mengeluh gak ada waktu latihan sore. Saya baru ngeh. Iya, daripada nambah uang sewa, mendingan kita tambah jam ibadah. Kita pecahkan jam 11 yang kepenuhan. Dengar, kadang-kadang rencana kita digagalkan Tuhan. Karena gini, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kalau kita maksa, pertama kerugiannya, biaya renovasi pasti besar. Kedua, mengganggu jalannya ibadah karena ada bongkar sana bongkar sini, betul gak? Yang ketiga, biaya sewa lebih mahal lagi, mungkin akan membuat saya lebih stres lagi. Seringkali keputusan kita ini tanpa pertimbangan yang matang. Kita ini sebagai manusia cuma bisa lihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan itu maha tahu. Dia yang tahu apa yang terjadi kalau Tuhan jawab doamu seperti yang kamu mau. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kalau hari ini ada yang pacaran lagi nih. Pacarmu kedapatan selingkuh. Dan kamu akhirnya putus sama dia. Saya mau kasih tahu, jangan nangis, bersyukur. Traktir teman-temanmu makan, pesta. Loh serius? Kenapa? Karena Tuhan sedang meluputkan kamu dari menikah dengan orang yang salah. Kalau udah dari pacaran doyan selingkuh, biasanya sampai nikah sulit setia. Biasanya, tidak semua. Ntar ada yang nyerang lagi. Jadi dengar baik, pada waktu kita menghadapi berbagai hal gak baik, cara-cara Tuhan yang kelihatannya gak populer, cara-cara Tuhan yang gak sesuai keinginan kita, yang mengganggu kenyamanan kita, merusak hati kita, gak sesuai harapan kita, tentu, be real, kita sakit, kita kecewa, kita terluka, dan kita saat itu pasti gak ngerti, kenapa gini Tuhan, kenapa Engkau biarkan aku jatuh cinta pada orang yang salah gitu kan. Kenapa Tuhan bikin aku suka sama dia? Kenapa Tuhan tidak dengar doaku? Tapi sebenarnya yakinlah kalau engkau mengasihi Tuhan dan engkau hidup dalam rencana Tuhan, Tuhan sedang meluputkanmu dari membuat keputusan-keputusan yang keliru. Saya tadi bilang, keputusan kita seringkali dipimpin oleh mata kita. Anda ingat kisah Nabi Samuel? Ketika dia diutus oleh Tuhan ke rumah Daud, ke rumah Isai, apa yang dilakukan oleh Nabi Samuel? 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Seringkali kita tertipu sama pandangan mata kita. Makanya cari jodoh jangan cuma pakai mata, pakai doa. Saya sempat putus sama suami saya waktu kami gak jadi nikah. 02. Suami saya pernah cerita ya. Gak jadi nikah gara-gara punya utang kartu kredit itu kan. Nah, saya sempat berpikir kayaknya saya gak mau nikah lah sama Jojo. Saya berpikir kayaknya bukan keputusan yang tepat nikah sama dia waktu itu. Kalau nggak jadi mendingan nggak usah sekalian. Jadi waktu kami nggak jadi nikah 02, saya mulai dekat dengan orang lain. Cepet banget Bu Heni, iya. Maklum, temennya banyak ya. Nah ada satu pria, nggak apa-apa lah kalau dia denger YouTube ini. Udah sama-sama married. Ganteng, tinggi, putih, wah parasnya. Perawakannya, cewek itu kan comfort kalau cowoknya tinggi ya. Kalau yang beda ya. Nah dia tuh tinggi. Nah terus sorry loh ya, nggak menghina siapapun. Nah nyaman gitu sama dia. Saya nemuin rasa nyaman sama orang ini. Kenapa? Enak diajak ngomong, nyambung, perhatian, dewasa, enak diajak curhat. Pokoknya kalau cerita tuh enak banget gitu. Kalau sama Jojo tuh jujur kurang bisa ngobrol kami berdua. Karena dia terlalu rohani dan saya terlalu dunia gitu. Dunia sih enggak lah, realita lah ya. Nah,
Akhirnya singkat cerita, saya dekat. Saya berharap banget waktu itu nih cowok nembak saya. Tapi dia nggak nembak-nembak saya. Saya sampai gemes. Dalam hidup saya nggak pernah saya nembak cowok. Dalam hidup saya bikin cowok-cowok patah hati. Tapi khusus yang satu ini bikin saya greget. Dia nggak nembak-nembak saya. Saya udah tebar pesona deh. Segalanya udah saya keluarin jurusnya. Tapi dia anteng-anteng aja. Sampai satu kali dia kayaknya mulai lihat gue demen banget sama dia gitu loh. Makanya kan ada yang tanya sama saya, Bu Heni, boleh gak sih kalau perempuan nembak duluan? Gak boleh. Memang kuda yang cari rumput, tapi rumput harus melambai-lambai. Supaya kuda tahu, tembak gue dong. Nah, dia kelihatannya sudah mulai tahu nih, saya demen banget sama dia. Gue gemes, 6 bulan deket gak ditembak-tembak gue. Lah kemudian sementara Jojo ngejar terus. Ya udah gak jadi merit 020202, meritnya kapan? Saya cuekin terus karena pandangan saya sudah berubah. Nah singkat cerita, kami terbang ke Indonesia dari Australia sama-sama berdua. Tahu gak di pesawat dia ngomong apa? Pilu hatiku. Saat itu dia bilang gini, Hen, kita berdua tuh beda. Kita berdua itu panggilan hidupnya beda. Kamu sama Jojo tuh sepadan. Kalian punya panggilan yang sama. Karena ini kan temen, jadi dia tahu saya pacar Jojo gitu. Nah dia bilang, kita tuh beda. Panggilan hidup kita beda. Kita pasti gak akan bisa ketemu di ujung. Karena hidupku beda, hidupmu beda. Kamu tuh secara kerohanian udah di mana, aku nih di mana, dia bilang. Kamu nggak sepadan sama aku. Jojo itu sepadan sama kamu. Dia ngomong gitu. Tahu nggak sih? Itu kalau gue bisa nangis, gue nangis tuh di pesawat tuh. Patah hati banget gue, broken hearted into pieces. Brokennya into stars. Nangis gitu. Nah, singkat cerita, kami nggak jadi nikah. Akhirnya dia dekat dengan teman yang lain. Dan kami sama-sama bertumbuh dewasa. Dan saya bersyukur hari ini. Kalau saya ketemu dengan orang yang sebaik itu. Dia yang kasih tahu saya bahwa saya sepadan sama Jojo. Dan Tuhan benar-benar sudah bilang sama saya. Kalau kamu nikah sama dia, kamu bahagia karena dia kaya. Tapi kalau kamu nikah sama Jojo, kamu akan menggenapi rencanaku dalam hidupmu. Dan itu yang meneguhkan hati saya. Amin. Haleluya. Makanya jangan cuma pakai mata. Bikin keputusan apapun, jangan ngandelin mata. Percayalah kepada Allah yang pasti terlibat dalam segala sesuatu. Satu lagi. Saya itu sebelum memulai gereja ICI, saya sama suami sempat digandeng teman-teman dari luar kota lah, saya nggak sebut nama kotanya. Untuk merintis gereja cabang mereka di Jakarta. Karena kedekatan hubungan kami, saya mau. Sebenarnya saya kan tidak pernah mau punya gereja sendiri. Saya pelayanan misi. Kemudian saya diajak sama teman-teman ini untuk merintis jemaat sendiri. Kami mulai persekutuan di daerah Kuningan. Mungkin dulu ada yang pernah ikut ya. Nah mereka minta saya posting di sosial media saya. Ya of course saya posting. Karena saya ada di situ, datanglah anak-anak muda banyak gitu ya. Akhirnya kami bikin talk show di situ, kami mulai bikin ibadah beberapa kali. Dengan harapan, dia mau bantu saya dan Jojo merintis jemaat sendiri di Jakarta, di bawah naungan gereja mereka, ceritanya gitu. Setelah lama berjalan, ada sedikit ketidaksepahaman soal keuangan. Karena mereka tidak setuju. Kalau gereja yang dirintis nanti, waktu itu, harus mendukung pelayanan tangan pengharapan. Waktu saya dengar begitu, saya pikir begini, sorry, kalau nggak support tangan pengharapan, dia bilang kita support paling 10% dari dana misi. Wah berarti kan kecil sekali tuh. Saya bilang sorry nih, kalau nggak support tangan pengharapan,
Saya nggak punya waktu. Hidup saya untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup saya di tangan pengharapan. Jadi kalau pelayanan saya yang selama ini saya khotbah keliling itu kan untuk cari dana buat tangan pengharapan. Kalau saya merintis gereja yang tidak mendukung pelayanan tangan pengharapan, buang waktu saya. Karena panggilan saya ada di sana. Bukan merintis gereja, saya bilang. Singkat cerita, karena tidak sepaham ini, saya mulai mundur. Lalu mulai ada perkataan seperti ini. Kamu tidak layak jadi gembala. Kamu nggak cocok jadi gembala. Wah, perkataan itu sangat membuat saya sakit, membuat saya sangat down, membuat saya sangat kecewa. Karena dari awal merintis persekutuan ini mereka yang mengatakan saya sama Jojo akan jadi gembala. Tapi tiba-tiba dikatakan kamu nggak cocok jadi gembala, kamu nggak layak jadi gembala. Itu perkataan itu sakit banget di saya. Hubungan kadang-kadang Tuhan izinin rusak. Hubungan kita diizinkan terjadi perselisihan. Kita merasa dikecewakan, kita merasa dihianati, kita merasa dimanfaatkan. Kita merasa dibuang, ditolak, dimusuhi. Tapi dengar saya. Tuhan mengizinkan semuanya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Bayangkan kalau waktu itu saya tidak let go, tidak besar hati. Saya kekeh, lah ini kan persekutuan gue juga yang ngerintis. Gitu misalnya, gagah-gagahan. Buat apa? Saya dari dulu punya prinsip gak mau bertengkar sama orang. Anak Tuhan harus membawa damai, katakan amin. Saya lepaskan persekutuan itu dengan damai. Dan saya ampuni teman-teman saya ini. Dan saya mulai fokus lagi sama pelayanan tangan pengharapan. Lalu apa yang tidak disangka-sangka? Pandemi terjadi. Mulai gereja online. Yang sebenarnya bukan karena pengen gereja onsite ada. Gereja online adalah supaya kami bisa terus menolong tangan pengharapan. Saya khotbah online di YouTube. Ternyata Tuhan sertai. YouTube berkembang begitu pesat. Hari ini berapa sih subscribernya saya juga gak gitu ingat. Tuhan tidak mengizinkan saya dan suami merintis gereja di bawah naungan orang lain. Tuhan mau kami punya jemaat sendiri. Kami tidak tahu bukan? Tapi coba Anda bayangkan ya. Waktu saya dan suami dibilangin seperti itu, Anda bisa merasakan kecewanya kami? Anda bisa merasakan betapa kami merasa sangat terluka? Merasa dihianati? Merasa dikecewakan? Pantas gak sebagai manusia kita rasa itu? Pantas. Tapi yang kita tidak tahu gini, ada rencana Tuhan yang lebih indah. Ada rencana Tuhan yang lebih besar. Bahwa Tuhan menyediakan pelayanan yang lebih besar untuk kami gembalakan sendiri. Tanpa harus diatur oleh orang lain. Selain oleh Roh Kudus sendiri. Tuhan yang jadi Tuhan di sini. Tuhan yang pimpin harus bikin apa? Tuhan yang atur uangnya harus kemana? Bukan manusia. Bukankah Tuhan luar biasa? Dan hari ini saya kasih tahu ya. Ini exciting. Sebelum pandemi, tangan pengharapan itu kasih makan 5.000 anak. Di 50 titik kalau gak salah. Saya cuma lupa, 71 titik ya. 5.000 anak di 71 titik. Hari ini, sejak gereja ICI berdiri, tangan pengharapan memberi makan 7.500 anak-anak di 100 titik di seluruh Indonesia demi kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bukankah Tuhan keren? Mungkin waktu kita dikecewakan sama orang, ketika konflik terjadi dalam hubungan, Anda bisnis sama teman, Anda kerjasama dengan keluargamu, saudaramu, adikmu, kakakmu, temanmu, Anda bikin kongsi bisnis, lalu Anda dikecewakan, Anda ditipu, Anda dihianati, Anda terluka. Tapi percayalah gini, kalau kamu hidup mengasihi Tuhan, kamu hidup dalam rencana Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai rencananya. Katakan amin. Haleluya. Katakan Tuhan Maha Tahu. Saya akhiri. Tuhan sesungguhnya meluputkan kita dari masalah yang lebih besar di depan, bencana yang lebih besar. Menyelamatkan kita dari hubungan yang salah. Tuhan izinkan konflik terjadi dalam hubungan untuk mengeluarkan kita dari hubungan yang toksik. Persahabatan yang tidak sehat. Ketergantungan kepada sahabat. Itu jadi berhala di hati kita. Dengar baik. Mungkin Tuhan belum kasih. Karena kita belum siap.
Mungkin Tuhan tidak kabulkan doa kita karena Tuhan tahu itu akan menghancurkan kita. Tuhan izinkan kita dihianati, dibuang, kita ditolak karena itu bukan tempat kita. Tuhan harus halangi kita dari mengambil keputusan yang salah supaya dia bisa menghindarkan kita dari kejatuhan. Dia menutup jalan kita karena dia tahu itu jalan yang salah. Dia tahu kalau dia izinkan itu akan merugikan kita di depan. Hari ini, kalau Anda mengalami proses yang gak enak dalam hidupmu, mari ingat kisah hidup Ayub. Ayub ngalamin yang gak enak dalam hidupnya. Yusuf. Saya mau angkat Yusuf aja. Anda ingat kisah Yusuf? Yusuf tuh ngalamin hidup yang gak enak. Umur 17 tahun dia terima visi dari Tuhan. Dia punya mimpi. Kemudian hidupnya mulai menderita. Dia dibuang ke sumur oleh kakak-kakaknya. Dijual sebagai budak. Jadi budak di rumah Potifar. Difitnah oleh istri Potifar. Masuk penjara. Di penjara dihianati juru minum, juru roti. Lalu dia baru ketemu Firaun. Baru kemudian jadi penguasa di Mesir. Dan mimpi yang Tuhan berikan waktu dia umur 17 tahun baru kejadian. Setelah dia melewati begitu banyak penderitaan. Di usia 30-an tahun dia baru menjabat sebagai penguasa di Mesir. Orang kedua setelah Firaun. Saya mau tanya, waktu Yusuf ngalamin gak enak ini semua, Tuhan turut bekerja gak? Tuhan turut bekerja. Mungkin waktu kita ngalamin yang gak enak kayak gini, kita ngeluh, kita sakit, kita kecewa, kita capek. Tadi waktu saya nyembah Tuhan, Tuhan ingetin saya, waktu kamu kecil, mungkin kamu merasa kamu dibuang sama orang tuamu. Mungkin kamu ngerasa gak ada yang sayang sama kamu. Kamu ngelewatin begitu banyak kesulitan, tapi bukankah aku selalu ada di situ, Tuhan bilang. Makanya saya nangis tadi lagi nyembah, karena Tuhan ingetin saya. Di masa-masa saya susah, Tuhan gak pernah tinggalin saya. Gak pernah tinggalin saya. Memang saya susah, tapi Tuhan gak pernah tinggalin saya. Katakan sama-sama, memang aku susah, tapi Tuhan gak pernah tinggalin aku. Memang kita harus lewatin semua proses ini, tapi Tuhan gak pernah tinggalin kita. Ayat terakhir deh saya, Pengkhotbah 3 ayat 11, sama-sama baca. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mari pejamkan matamu. Mari doa sama Tuhan. Tuhan, jalan hidup kami gak mudah. Dilukai, disakiti, dikecewakan, pergumulan yang gak sedikit. Tuhan, tantangan yang gak mudah. Tuhan, kami percaya Tuhan beserta. Tuhan gak pernah tinggalin kami. Dalam setiap kesusahan dan lembah air mata, Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Tuhan setia menemani kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, kami berdoa saat ini. Kalau ada di antara umatmu yang mungkin ngalamin pergumulan, kekecewaan, doa yang gak dijawab, aku berdoa, peluk mereka saat ini. Di masa-masa sulit ini kasih mereka kekuatan Tuhan, kasih mereka penghiburan. Berikan hikmat dalam hati mereka, berikan pengertian dalam hati mereka. Apa yang mereka harus lakukan Tuhan? Apa yang Tuhan sebenarnya sedang kerjakan? Persiapkan hati mereka. Supaya ketika janji Tuhan digenapi, mereka siap menerimanya. Di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa pertolonganmu gak pernah terlambat. Janjimu setia, waktumu terindah. Katakan aku percaya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amen. Keep strong. God bless you. I love you. Take care. God bless. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kita semua diberkati melalui firman Tuhan yang dibagikan. Jangan lupa direnungkan, dikerjakan, dilakukan dalam kehidupan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online bisa mempersiapkan roti. Kalau tidak ada roti bisa diganti dengan biskuit yang ada. Anda juga bisa mempersiapkan anggur. Jika tidak ada anggur, Anda bisa menggantinya
dengan sirup dan teh. Jika video ini terlalu cepat, Anda bisa pause sebentar supaya kita bisa bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama dengan iman dan ucapkan bersama dengan saya dengan mulut kita bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhanku dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahanku akibat perbuatan, ucapan, dan pikiranku. Layakkanlah aku untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Amin. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi bersama-sama dan dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita persiapkan cawan dan angkat cawan perjanjian tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Inilah darah Kristus, mari kita minum bersama di dalam nama Yesus." Mari sama-sama kita berdoa, naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang ada bagi kami, yang tersedia bagi kami, yang tercurah bagi hidup kami. Kami tahu di mana titik kami ada hari ini, karena Tuhan sendiri yang memberikannya dalam kehidupan kami, dan semua diawali oleh kasih Tuhan yang gak pernah habis dalam kehidupan kami, yang dinyatakan lewat tubuh dan darah-Mu yang kami nikmati. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala sesuatunya. Kami percaya hidup kami ada dalam pemulihan demi pemulihan, baik dalam kesehatan, baik dalam keuangan, ekonomi yang ada, dalam hubungan satu dengan yang lainnya, dalam segala sesuatunya. Kami percaya karena sudah selesai, dan kami percaya Tuhan bahwa kuasa darah-Mu dan tubuh-Mu ada bagi setiap kami. Bahkan bukan kuasa kematian saja, tapi kuasa kebangkitan-Mu hidup dalam kehidupan kami. Sehingga dalam hari demi hari yang kami nikmati, hari demi hari yang kami jalani, tentang Tuhan, untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kuasa dari darah-Mu dan tubuh-Mu memampukan kami untuk jadi pemenang dalam setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi. Dalam pergumulan demi pergumulan, dalam masalah demi masalah, dalam ujian demi ujian, kami percaya kami keluar jadi pemenang. Karena Engkau sendiri yang menguatkan kami, Engkau sendiri yang mengangkat kami, yang membebaskan kami, yang membawa kami dari kemenangan ke kemenangan, dari kemuliaan ke kemuliaan lainnya. Karena semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sekali lagi ucap syukur buat semua anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Hai positive people, pakai atasan flare yang bikin tampilan kamu makin kekinian dan fashionable. Ada kaos batik terbaru dari Batik Tangan Pengharapan yang juga akan bikin weekend kamu makin nyaman. Pesan sekarang juga. Kenapa? Karena you buy means you donate. Informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi call center merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Dan pembelian Shopee, Tokopedia dengan kata kunci pencarian Tangan Pengharapan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta, Anda dapat langsung ke store merchandise Tangan Pengharapan yang berlokasi di Mall of Indonesia, lantai B3. Pencarian di Google Anda dapat mengetiknya Gereja Impact Community Indonesia.
Mari bergabung dalam ibadah online Saturday Service besok 11 November jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan ibadah live streaming Minggu 12 November jam 10 pagi waktu Indonesia Barat yang langsung disiarkan dari Gereja Impact Community Indonesia Kelapa Gading. Mari terus ikuti ibadah online Friday Service seperti hari ini setiap Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service setiap Sabtu jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan ibadah Minggu menjadi setiap pagi hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di channel YouTube Impact Community Indonesia dan juga Henny Kristianus. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama dengan kami dalam ibadah on-site Gereja Impact Community Indonesia. Setiap hari Minggunya ada 5 kali ibadah jam 8 pagi, 10 pagi, 12 siang, jam 3 sore, dan terakhir jam 5 sore. Dan ibadah live streaming jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Setiap ibadah disertai dengan ibadah anak, Impact Kids, dan juga ibadah remaja yaitu Impact Teens. Dan kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung bersama dengan kami yang berjiwa muda dalam ibadah Impact Youth setiap Sabtu jam 5 sore secara online di channel YouTube Impact Community Indonesia dan juga secara on-site berpindah menjadi hari Minggu. Impact Youth ada setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Ayo anak-anak muda bersama-sama dengan kami ibadah Impact Youth yang ada. Dan ibadah Gereja Impact Community Indonesia bukan sekedar ibadah mingguan saja, tapi kami punya ibadah kelompok sel yang kami beri nama Impact Family. Anda dapat mengikutinya lewat Zoom dan juga ada komsel on-site yang ada bagi Bapak Ibu Saudara yang tinggal di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dan bagi saudara yang ingin lebih bertumbuh bersama-sama dalam iman, punya keluarga yang support dalam doa, dalam kekuatan demi kekuatan yang ada, saling menjaga satu dengan lainnya, Anda dapat mendaftar di 0811 9777 745. Dan akan diadakan baptisan air hari Sabtu tanggal 25 November jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu dibaptis, memberi diri dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua yang rencana mau menikah, Gereja Impact Community Indonesia membuka kelas BPN yaitu bimbingan pranikah. Batch baru hari Sabtu kemarin tanggal 4 November 2023 sudah mulai. Bagi saudara yang mau ikuti kelas BPN batch baru ini, Anda bisa mendaftar di nomor yang tertera. Dan kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk download bersama-sama ICI Apps untuk mendapatkan kabar update terbaru tentang Impact Community Indonesia dan segala kegiatannya dengan nama pencarian ICI Mobile pada mobile phone Android Anda. Untuk Anda yang menggunakan iOS masih dalam proses, jadi jangan lupa segera di-download. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau support pelayanan kami, Impact Community Indonesia dan juga Yayasan Tangan Pengharapan, Anda dapat transfer atau scan QR Code yang ada. Kami percaya bahwa berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita semua, dan setiap berkat yang Bapak Ibu Saudara titipkan akan kami gunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, supaya Tuhan semakin dipermuliakan. Dan mari kita berdoa untuk doa persembahan dan doa syafaat yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat ibadah Friday Service yang ada. Mengucap syukur Tuhan dinyatakan dalam setiap firman yang dibagikan, dalam segala sesuatunya Tuhan. Kami kembalikan hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat-Mu yang mengambil bagian jadi perpanjangan tangan Tuhan. Berkat Tuhan dalam setiap program yang ada kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga mereka, bisnis pekerjaan mereka ada dalam berkat Tuhan. Biarlah Tuhan lipat gandakan Tuhan setiap berkat daripada hidup mereka, sehingga mereka bisa terus mensupport, mereka bisa terus memberikan yang terbaik melalui apa yang mereka punya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan bagi setiap umat-Mu yang ada, yang hari ini belum bisa memberikannya, ada berkat Tuhan juga bagi mereka, sehingga Tuhan bisa bukakan pintu, sehingga mereka bisa ambil bagian dalam perpanjangan tangan Tuhan. Dan kami semua percaya berkat Tuhan senantiasa mengikuti setiap umat-Mu yang ada Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur buat segala sesuatunya. Kami berdoa buat setiap program-program yang ada, Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan. Biarlah ini jadi perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan kebaikan Tuhan dinyatakan dalam setiap apa yang kami kerjakan. Engkau yang permuliakan dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Berdoa buat setiap umat-Mu yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam segala kerinduan mereka. Mereka merindukan kesehatan, keturunan, pasangan hidup, pemulihan keluarga, dalam segala sesuatunya. Mereka mempersiapkan pernikahan. Apapun itu Tuhan, dalam doa-doa mereka kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sanggup memulihkan, Tuhan yang sanggup memberikan, Tuhan yang sanggup menolong kehidupan setiap umat-Mu yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa akan banyak kesaksian di mana Tuhan dinyatakan dalam setiap pergumulan demi pergumulan umat-Mu yang ada. Kami berdoa Tuhan, bahkan dalam setiap pergumulan doa-doa yang belum dijawab, dalam segala sesuatu yang belum tercapai dalam kehidupan mereka. Ajar umat-Mu untuk terus menaruh iman percaya mereka akan Tuhan, rencana dan waktu Tuhan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Terus memandang Tuhan, segala sesuatunya dari Tuhan, untuk Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih berkat Tuhan ada bagi setiap umat-Mu yang ada. Berdoa buat bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, pemimpin tertinggi sampai terendah. Ada berkat Tuhan juga di sana. Dalam persiapan pemilihan presiden yang ada, kami berdoa Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi bangsa ini. Indonesia ada di hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekali lagi mengucap syukur buat ibadah Friday Service ini. Kami mengangkat tangan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih Allah Bapa yang Maha Tinggi, kasih karunia Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dan saya. Mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita. Hidupmu penuh berkat Tuhan, untuk jadi berkat buat banyak orang, mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah Friday Service. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus.
Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Panggilan sebagai orang Kristen berasal dari daerah Turki. Dari jemaat di Turki pula yang menjadi titik tolak penyebaran Injil kepada kaum non-Yahudi. Mari belajar bersama dan merasakan hadirat dan jamahan Tuhan dan pulang sebagai pribadi baru yang semangat di dalam Tuhan. Daftarkan diri Anda segera dalam Life Changing Journey ke Turki 7 Gereja Wahyu, Kapadokia, dan Gunung Salju Erciyes bersama Gembala terkasih Pastor Yohanes Kristianus pada tanggal 3 hingga 13 Desember 2023. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera di layar atau kunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.